Halo bro, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Melanjutkan drama Reborn Rights lagi nih. Kita lanjut ke episode keduanya ya. Buat yang belum nonton episode satunya, link ada di deskripsi ya. Selamat bergabung buat yang baru nonton di channel ini. Semoga suka dengan konten saya. Dan jika suka jangan lupa tinggalin like ya. Kalau gak suka di dislike juga gak apa-apa. Dan kalau gak mau ketinggalan video-video keren terbaru tinggal di subscribe. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur ceritanya sekarang. Scene dimulai dari seorang anak kecil, yakni ia adalah Yuwon yang hidup kembali menjadi orang asing, karena ada sebuah keajaiban yang membuatnya kembali hidup. Karena itu, ia akan menyelidiki siapa dalang pembunuhan kepada dirinya, dengan menjadi wujud Jin Do-jun yang merupakan keluarga dari Soonyang. Awalnya Yuwon tidak menyangka kalau ia kembali hidup sebagai orang lain. Namun ia mau tidak mau harus menjalaninya. Di saat itu Yuwon kembali ke masa lalu, yakni 20 tahun ke belakang. Karena Jin Do-jun tahu akan masa depan, ia jadi tahu tentang apa yang akan terjadi dan membantu Jin Yang Chul pada acara ulang tahun kakaknya, yakni Jin Yang Chul. Jin Do-jun bertemu Jin Song-jung muda yang memasuki ruangan barang-barang koleksi kakaknya. Dan betapa terkejutnya Jin Do-jun ketika melihat ia sedang mencuri barang dan memecahkan sebuah vas, serta memfitnah Do-jun kalau Do-jun lah yang melakukan. Karena Jin Song-jun adalah calon pewaris Soonyang, dan semua kata-katanya akan dipercaya. Namun dengan beraninya Do-jun mengatakan kalau Jin Song-jun berbohong, lalu Jin Song-jun menampar Do-jun. Kemudian kakeknya datang dan berbicara kepada Song-jun, "Kau adalah calon pewaris Soonyang. Sikap dan tindakanmu akan menentukan nasib karyawanmu." Dalam artian dan maksudnya, Song-jun gak boleh gampang emosi. Lalu Jin Do-jun berlari keluar rumah dan mampir ke rumah ibunya yang pada masa itu ia bertemu ibu dan ayahnya Yuwon. Do-jun senang karena melihat ibunya masih hidup. Lalu Do-jun dijemput oleh keluarganya dan kembali pulang. Keesokan harinya, Do-jun mendatangi rumah kakeknya dengan niatan untuk meminta maaf soal kejadian kemarin. Namun kakeknya sedang rapat koordinasi untuk mendukung kandidat kampanye. Do-jun yang disuruh menunggu di ruang depan, ia mendengarkan. Karena ia tahu tentang masa depan, alih-alih membayar vas yang ia pecahkan, Do-jun berbicara untuk mendukung kandidat Yong-rae yang pada saat itu tidak diunggulkan. Jin Yang Chul yang mendengar itu heran. Lalu tiba-tiba ada siaran TV memberitakan tentang apa yang dibicarakan Do-jun terbukti. Lalu Jin Yang Chul kembali memanggil Do-jun untuk menanyakan tentang apa yang ia bicarakan barusan dan bertanya, "Apakah kamu dari masa depan?" Lalu Do-jun ngeles kejadian itu sama dengan ketua kelasnya di sekolah. Ketua di kelasnya memiliki sifat serakah sehingga mereka malah saling menjatuhkan. Dan yang terpilih menjadi ketua kelasnya adalah orang lain yang tidak diunggulkan. Dari situ Do-jun mulai mendapat kepercayaan dari kakaknya. Lalu kakaknya memberikan Do-jun kuis. Lalu Do-jun menolaknya kecuali kakaknya memberikan hadiah. Lalu kakaknya berjanji akan ada hadiahnya jika ia bisa menjawabnya. Lalu kakaknya mulai memberikan pertanyaannya jika kedua ikan paus berantem dan agar udang yang berada di tengah-tengahnya tidak hancur harus bagaimana. Lalu Do-jun terdiam. Lalu kakeknya menyuruh Do-jun kembali. "Kamu sama saja seperti anak-anak lainnya," kata Jin Yang Chul. Jin Do-jun yang tidak bisa menjawab, lalu pergi dari ruangan kakeknya sambil memikirkan pertanyaan itu. Saat keluar ia ditanya oleh Jin Dong-ki, "Dari mana kamu tahu tentang Capres Tunggal?" Do-jun les itu sangat mudah hanya dengan satu kali lihat. Lalu keesokan harinya, Jin Yang Chul sedang bersama Pak Lee yang bertanya tentang bisnis semikonduktor. "Apakah kamu tahu tentang demokratis?" tanya Jin Yang Chul. Namun Pak Lee hanya diam, dan Jin Yang Chul bercerita saat melihat buruh yang berdemo untuk minta naik gaji saat itu.
Buruh mulai membentuk perserikatan buruh yang membuat aku berpikir kalau aku tidak akan memperkerjakan buruh lagi, dan bisnis semikonduktor adalah bisnis masa depan Soenyang. Lalu Jin Yang Chul berbicara, apakah tidak ada yang sepemikiran sama ia? Lalu Pak Li yang menjawab, namun bisnis semikonduktor adalah bisnis yang beresiko tinggi, di mana sekarang bisnis itu dinilai seperti judi sangat gambling dan beresiko. Dan meminta Jin Yang Chul untuk memikirkan itu matang-matang. Scene beralih ke Jin Yongki yang sedang memberikan dana dukungan kepada wakil presiden yang ia dukung, dan juga Jin Dongki yang memberikan hadiah kepada calon presiden. Jin Dongki dan Jin Yongki saling berseberangan dalam mendukung calon presiden. Lalu Jin Dojun yang sedang menonton TV melihat calon presiden yang sedang kampanye namun dilempari oleh masyarakat. Dan Dojun memikirkan jawaban kuis yang diberikan kakaknya. Lalu Dojun melihat sebuah buku yang ia pegang. Dari situ Dojun mulai mendapatkan jawaban dari kuis yang diberikan oleh kakaknya. Dojun langsung menelpon kakaknya, yang ternyata sekarang kakaknya sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Lalu Dojun menanyakan ia akan pulang kapan dan menandai kepulangan di kalendernya. Namun pada saat Dojun melihat kalender, ia teringat tentang kejadian masa lalu, di mana itu ada sebuah bencana kecelakaan pesawat yang dibom oleh teroris. Dari situ Dojun mulai mencari cara agar bisa menyelamatkan Jin Yang Chul, dimulai dari ia menelpon maskapai penerbangan. Dan lalu datang ke rumah keluarga Soenyang malam-malam, dalam keadaan paniknya. Ia menelpon dan berbicara kepada Pak Kim, yang pada saat itu menerima teleponnya, dan Pak Kim mencatatnya. Namun ketika Jin Yang Chul dan Pak Li akan pulang, Pak Kim lupa menaruh catatan yang ia terima dari telepon si Dojun, dan di hari kejadian itu benar terjadi hilangnya pesawat. Lalu semua keluarga Soenyang pada berkumpul, dan Yongji yang menelpon pihak maskapai menanyakan data nama para penumpang untuk memastikan ada atau tidak nama dari Jin Yang Chul. Setelah pihak maskapai memberikan nama-nama orang yang terbang di pesawat itu, Jin Yongki langsung sedih. Semua yang melihat Jin Yongki sedih, membuat seluruh keluarga Soenyang menangis, karena nama Jin Yang Chul ada di penerbangan pesawat itu. Dojun heran, karena ia telah memberitahu pada malam itu. Namun tiba-tiba kakaknya muncul. Jin Yang Chul ternyata tidak mati, karena ia mengubah jadwal penerbangan. Seluruh keluarga Soenyang pada terkejut, dan bersyukur, karena Jin Yang Chul tidak mati, karena kecelakaan pesawat itu. Lalu kakeknya berbicara, aku tidak akan mudah mati seperti itu, dan pergi ke ruangan atas untuk beristirahat. Lalu di kantornya Jin Yang Chul mengatakan kepada anak-anaknya, kalau ia tadi pagi sudah membeli bisnis semikonduktor, dan mulai saat ini, dia akan membuat semikonduktor menjadi lebih besar. Keesokan harinya Jin Yang Chul berbicara berdua dengan Dojun di ruangannya. Jin Yang Chul menanyakan kepada Dojun, mengapa kamu tahu kalau pencalonan tunggal akan gagal, dan kamu tahu tentang pesawat itu akan hancur? Apakah kamu dari masa depan? Tanya Jin Yang Chul. Jin Dojun menjawab, kalau ia mengerti kata hati kakek. Saat kakek menanyakan udang yang tidak hancur di antara paus, apa yang harus dilakukan udang itu? Dan Dojun mengatakan, kalau kakek tidak mencari jawaban, melainkan kakek hanya mencari dukungan. Dan dari situ, aku tahu isi hati dari kakek, kata Dojun. Lalu Jin Yang Chul yang senang dengan jawaban Dojun, memberikan hadiah kepada Dojun, dan menyanyikan berapa yang kamu mau. Lalu Dojun tidak meminta uang, karena uang itu akan berkurang nilai moneternya saat ia dewasa. Namun Dojun meminta sebidang tanah yang ia tunjuk di peta. Jin Yang Chul heran. Mengapa kamu menginginkan tanah yang murah itu? Dojun mengatakan kalau ia suka pepohonan. Lalu Jin Yang Chul memberikan itu kepada Dojun, dan setelah itu Dojun meminta satu hal lagi. Namun kakaknya mengatakan, aku sudah menepati janjiku kepadamu, itu sudah cukup. Lalu Dojun meminta kesepakatan kepada kakaknya, dan kakaknya meminta Dojun memberikan apa yang tidak dimilikinya. Kalau kamu ingin membuat kesepakatan denganku, lalu Dojun berkata, aku akan memberikan sesuatu yang belum dimiliki Soenyang.
Hal itu tidak bisa dibayar dengan uang atau jabatan Soonyang, yaitu surat penerimaan universitas bergengsi. Lalu kakaknya tertawa dan mengatakan, benar surat penerimaan universitas itu tidak dapat ia beli dan bertanya apa kamu bisa mendapatkannya. Lalu Jin Yang Pul bertanya lagi, apa yang harus aku berikan kepadamu jika itu terwujud? Dan yang Dojun inginkan adalah ingin diterima keluarga Soonyang. Lalu Dojun dan kakaknya keluar ruangan dan meminta keluarga Soenya menyiapkan tempat untuk makan bareng bersama seluruh keluarga Dojun setiap akhir pekan. Lalu Shin berpindah ke Dojun yang sudah berhasil masuk ke universitas paling bergengsi di Seoul dengan nilai tertinggi yang membuat ia dikenal. Dan ia diwawancara oleh banyak reporter. Lalu Dojun mengatakan, kalau kalian pasti sudah mengenaliku, aku adalah Jin Dojun dari keluarga Soonyang, dan episode 2 pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu saya menceritakan alur drama Korea Reborn. Semua jalan cerita tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di dalam film, melainkan saya menambah-nambahin agar lebih menarik dan unik dari drama itu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang menyinggung dalam ceritanya, karena tujuan saya hanya untuk menghibur dan melatih menjadi sutradara film beneran. Jangan lupa like dan komen ya tentang penilaian kalian kepada alur ceritanya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.